Oke ya, kita mulai aja ya. Suara saya aman kan ya? Suara saya aman nggak? Halo? Halo, cek, cek. Suara saya aman kan? Aman Pak, aman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sekarang kita ke ini. Ini kan kalau misalkan kalian udah buat, maksudnya kalian udah pelajari, artisan saya jalanin dulu. Nah, ini sesuaikan dengan ininya. Nah, ini outputnya nanti UI-nya seperti ini. Outputnya akan seperti ini ya. Oke, outputnya akan seperti ini. Tapi eh, ini belum saya database, tapi ini apa namanya? Hanya dummy aja, data dummy cuma buat UI-nya aja. Ini saya push dulu ke brain saya. Ini create page. Yang kemarin udah paham belum? Lumayan Pak. Lumayan ya. Jadi gini, ini kan saya udah buat bagian ini nih, contohnya nih. Saya ke GitHub dulu. Ini kalau kalian ingin pelajari UI di sini nih, kalian bisa di GitHub saya aja nih. Apa namanya UI-nya. Terus apa ya kemarin tuh, masa kagak sih ya. Oke, ini kompres dulu. Oke, create pool. Tunggu. Oke, kita mods. Nah, kalian tinggal ini aja, tinggal ke visual code kalian. Kalian lihat di master apa namanya? Kok situ sih. Ke sini master ini. Nah, ini kalian tinggal klik ini, control apa namanya? Control service ini, source control, terus ke keys ini tinggal pull aja ya. Tapi ininya branch-nya adalah master. Gitu ya. Nah, outputnya akan seperti ini. Ini cuma tampilan data ini aja. Nah, ini untuk add datanya seperti ini. Simple kan? Dari sini ada tanyain nggak? Dari sini ada tanyain nggak? Enggak Pak. Nah, ini create ini add data, terus ini kan masukin apa namanya? Masukin nama ininya kan, nama nama datanya ya. Ini sekalian saya ajarin kalian database bikin API-nya sekalian ya. Jadi gini, bikin API itu kita ke controller. Berarti kita harus buat ini dulu. PHP artisan make controller controller. Nah, di sini saya mau memisahkan nih controller ini. Tapi ini khusus untuk API aja ya, untuk API-nya aja. Nah, ini controller, kita buat folder baru namanya API, terus slash, misalkan API kategori controller. Nah, ini saya buat resource-nya aja, karena kita nggak butuh namanya migration-nya, sama kita nggak butuh modelnya, karena ini hanya API aja ya. Karena model kategori udah ada, resource-nya kata apa, migration-nya kategori juga udah ada. Ini tinggal resource-nya aja kita enter. Nah, secara otomatis di folder HTTP controller di sini ada folder API, di sini adalah API kategori nih. Oke. Nah, dengan cara seperti ini kalian juga bisa nyoba ininya API untuk lainnya. Nah, sekarang kan kita ke ini dulu nih. Bikin database ya. Bikin database-nya subkategori udah. Terus untuk kupon di mana ya enakan ya? Ini aja ya, di sini aja ya. Draw IO.
opening string diagram. Mana ya? Ini ya. Nah ini produk. Oke, kemarin udah sampai produk ya. Produk. Oke, ini produk. Produk ini. Oke, ini produk kan relasinya ke kategori sama sub kategori. Ini bikinnya gimana enakan ya? Atau bikin pakai Excel aja ya? Taruh Google Doc, dokumen free online. Saya maunya yang online. Aduh, google.com. Nanti saya kasih ininya. Kok Gmail? Google.com. Ini bagian sini, terus bagian ini ya, spreadsheet-nya. Nah, di spreadsheet ini saya mau buat sebuah spreadsheet baru. Mana bikin spreadsheet baru di sini? Mana bikin new-nya di sini? Itu Pak, ada tanda tambah Pak. Mana tambah? Oh ini. Nah ini aja nih. Nih kita bikin kategori udah, subkategori dulu ya. Ini user. User nanti belakangan aja ya. Ini user ini ikuti Laravel aja nih. Tapi nanti ada penambahan dikit. Ini untuk user, table user. Table user. 12. Oke. User biarin aja. Ini terus habis itu ke sini nih. Folder kategori. Namanya folder. Berarti kalian buatnya seperti ini ya. Buatnya nanti kalau misalkan ini bagi-bagi tugas saja. Misalkan tadi contohnya kategori ya, PHP, artisan, make, model, kategori. Berarti kita udah buat model kategori, lalu kita buat controller, migration, sama resource-nya. Ini migration sama controllernya secara otomatis dia akan kebuat sendiri ya, te-create sendiri. Nah setelah itu kalian mainnya di sini nih, di migration ini dulu ya. Di migration, terus di sini saya kasih lagi seperti ini. Di kategori isinya adalah cuma gini aja. Title, terus ini dibuat string aja ya, dibuat string. Ininya string. Panjangnya itu nggak usah pakai panjang. Misalkan di sini kan nggak usah pakai panjang dulu. Di sini ya, panjang database-nya ya maksudnya ya. Nah ini biarin aja seperti ini. Nullable, gini ya. Nah ini description. Oh ini ID dulu ya. ID saya pindahin ke bawah deh. Ini ID. ID ini bawaan dari Laravel aja, nggak usah diapa-apain. Terus habis itu sebenarnya mau pakai gambar, tapi ntar dulu deh. Description. Nah ini terus habis itu di sini habis kategoris, berarti di sini adalah sampingnya subkategoris. Kategori gini ya, subkategori. Terus seperti ini. Yes. Ini saya besar, terus saya tebalkan. Subkategori, lalu di bawahnya ID, ini title, ini string aja, ini long text ya. Yang description ini adalah long text gini. Terus title, ini string aja nih. Ini string. Oke, terus habis itu description. Description ini long text. Long text, description ini long text.
Oke. Terus habis itu dia relasinya ke kategori underscore ID. Kemarin udah saya kasih tahu kan ya cara relasinya ya. Ini yang subkategoris ini. Udah ya, udah kasih saya tahu ya di video sebelumnya ya. Ini ya. Ya Pak, udah Pak. Oke. Terus habis itu ini udah. Nah, kita ke bawahnya, apa bukan bawahnya sih selanjutnya. Ini saya mau ngasih kupon. Kupon ini nanti kalau misalkan di toko online kalau misalnya ada kupon, harganya akan berkurang gitu. Paham nggak maksudnya? Paham nggak maksudnya sampai sini? Jadi kalau misalkan ada kupon di websitenya, di web admin kita ini, kita set kuponnya, dia akan berkurang kodenya, apa harganya. Ini kode kupon, terus ini description. Kodenya ini string aja, ini string, dibuat string, karena nanti akan ada gabungan antara teks dan huruf. Ini description, terus description itu long text. Ini seperti yang di video ya, ini namanya big integer atau big increment ya, big integer ya kalau nggak salah ya. Sampai sini ada tanyain nggak? Sampai sini ada yang tanyain nggak? Nggak ada pertanyaan. Nah ini description, terus habis itu over. Ini tunggu bentar ya, tunggu bentar. Kita lanjut ya. Suara saya kedengeran nggak? Suara saya kedengeran nggak? Dengaran Pak, tapi noise sedikit. Oke, ini saya kecilin dulu suaranya nih, volumenya. Nah, segini jelas nggak? Jelas Pak, jelas. Oke, nah ini over ini tipenya adalah integer. Integer dia ingin berapa, kurangnya ingin berapa persen gitu kan dari harga aslinya. Terus di sini juga double, min order. Jadi di sini juga kita set dia order minimal berapa, ya kan? Minimal dia berapa order baru dapat bisa gunain kupon ini kayak Shopee kan. Ini double tipenya. Terus maksimal order. Jadi ada dua nih. Jadi ketika ada minimal ordernya berapa kita set, terus habis itu kita kurangin berapa persen dari harga aslinya. Maksimalnya juga maksimal, sorry, ini maksimal apa enakan ya? Maksimal diskon aja ya. Diskon, ntar kita set di sini. Ini double. Gak usah pusingin dulu, kalian bikin migrationnya aja. Kalau masalah code-nya, ntar bisa saya bantu. Paham nggak sampai sini? Yang penting kalian paham dulu tentang migration ini. Oke, nih saya ini apa lagi ya? Diskon. Oh, terus apa lagi? Oh. For new user, jadi kalau misalkan dia pengguna baru, dia akan dapat kupon. Kupon ya berapa persen lah ya, boolean. Kalau misalkan dia baru, dia akan dapat kupon. Terus, nah ini kita bisa set juga apakah kupon itu masih aktif atau belum. Aktif. Nah ini tipenya adalah boolean. Boolean ini true and false. Jadi kalau 1 berarti true, kalau 0 berarti dia udah nggak aktif.
Sampai sini tanya nggak? Nah, kita lanjut lagi. Kalau nggak ada pertanyaan. Ini started underscore add. Dia dimulainya dari tanggal berapa? Ini date. Dan berakhirnya sampai kapan? Expired date. Diskon, kupon diskon ini ya. Kupon diskon. Nah, ini date. Tapi nanti bisa kita setting lagi sih dari offer. Offer ini maksudnya ntar dia berapa belanjanya berapa, minimalnya berapa orderan, terus dapat maksimal diskonnya berapa gitu. Ini nggak usah dipusingin dulu, ini biar saya aja yang ngoding nanti, maksudnya ntar saya bantu. Sampai sini tanya nggak? Kalian bikin migration dulu, di sini nggak ada apa namanya, nggak ada nggak ada relasi antara ini ya, nggak ada relasi antara ini. Nah terus kupon struktur kategori, terus apa lagi ya? Produk kali ya. Produk. Nah, produk ini ada banyak item nih. Produk ini ada banyak item. Jadi ini produk. Terus ini saya perbesar aja. Ini tebelin. Ini ID, terus habis itu name, terus description, description, ini long text ya. Terus aktif, apakah produk itu masih aktif atau enggak gitu kan. Terus kasih rating, jadi misalkan kalau dia ratingnya gede, ratingnya bintang 5, dia akan masuk ke headline news yang paling awalnya. Paham nggak sampai sini? Total rating, ini sama kayak Shopee juga, kalau misalkan ratingnya semakin banyak, dia akan barang itu akan muncul secara otomatis ke depan gitu. Terus offer tuh harga lah ya, offer tuh harga. Terus apa lagi enakan ini? Ini dulu deh, ini dia masuk subkategori mana? Subkategori underscore ID. Terus dia juga masuk ke kategori mana? Kategori ID. Setelah itu udah sih cukup ya, segini aja dulu. Oke, saya akan buat yang bagian produk ini ya. Saya akan buat bagian produk ini. Saya save ini analisa sistem toko online KKGSI. Ini saya save, terus ini dibagikannya gimana nih? Oh, ini bagikan. Saya bagikan, nanti ini bisa terubah. Ini editor. Saya sign linknya saya salin, terus taruhnya di chat dulu aja. Ntar kalian simpan aja di bookmark ya. Nih, ininya. Nanti ada perubahan di sini. Nah, ini saya akan buat produknya dulu. Kalau produk kan berarti kan kita udah buat produk nggak sih? Belum ya, belum buat produk ya. Nah, ini kita buat dulu PHP artisan make model produk. Saya buat controllernya migration sama research-nya. Nah, setelah terbuat dia akan taruh di bawahnya ini nih ya. Tadi ada apa aja di itu kan kolom string name. Ini biarin aja kayak gini. Seperti ini. Terus habis itu ini nullable. Nah, gini. Terus habis itu apalagi? Description itu long text saja, kolom long text description. Ini seperti ini aja. Oke, seperti ini aja. Terus tadi apalagi? Aktif ini boolean. Rating ini double. Total rating ini integer. Jadi dia udah berapa kali di rating sama customer,
Dia akan berubah menjadi integer. Terus over ini integer juga. Ini ID ya, ID dari subkategori sama kategori ini. Nah, terus habis itu dari description ini buat lagi tadi apa? Over ya. Kolom over itu aktif dulu ya, boolean. Nah, ini is underscore aktif. Ininya defaultnya ini kita set. Ini nggak usah pakai dulu defaultnya, jadi dia nggak kosong. Defaultnya nih saya tampilin true dulu ya. Terus habis itu apa lagi nih? Aktif kalian rating ya, rating itu double. Kolom double rating. Oke, ini defaultnya ini saya kasih 0. Terus habis itu kolom apalagi total rating ya, integer. Total rating. Terus ini defaultnya 0 juga. Defaultnya 0. Setelah itu apalagi nih? Rating udah ya. Over ya sekarang. Over itu tadi adalah integer ya. Kolom over itu integer. Integer. Over harga ininya defaultnya 0 aja. Ini defaultnya 0. Terus oke, sekarang cukup sih ya. Over integer. Nih sekarang ada subkategori ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah nih kayak subkategori nih. Subkategori dia kan relasi ke kategori ya, subkategori itu ya. Subkategori. Nah ini saya close dulu deh, close order. Ini kita buka yang subkategori sama kategori. Nah ini kan di sini nih nama kolomnya nih, nama tabelnya ini. Nah ini seperti ini dulu. Unsynced pick integer. Kenapa dia tidak mau? Kolom pick integer, tapi formatnya bukan seperti ini, seperti ini. Unsynced. Bisa seperti yang di subkategori ini, bisa ditaruh di belakangnya. Bisa seperti ini ya. Ini juga relasi taruh di belakangnya, tapi saya mau ini taruh di depan juga nggak apa-apa. Jadi kalian tuh bisa ada format baru gitu kan. Di sini kan saya naruh unsynced ini, synced ya. Taruh di belakang kategori ID. Di subkategori ini kan relasinya ke kategoris nih. Nah ini saya taruh di belakangnya. Di sininya bikin integer. Nah di sini saya kasih depannya unsynced bikin integer. Formatnya seperti ini. Ini kita passing ke sub underscore kategori underscore ID. Ininya saya rasa cukup sih. Ininya nggak usah nih. Ininya nggak usah. Ini hapus saja. Oke, cuma kita set di sininya nih. Kita set di sininya, yaitu sebagai origin key. Kolom index. Origin key ininya adalah sub underscore kategori underscore ID. Referensinya dari ID, kolomnya adalah namanya ini. Dari sini, terus ke sini. Terus saya rasa cukup sih. Kalau ini kan saya pakai delete, ini saya nggak usah pakai delete, nggak usah, nggak apa-apa, nggak usah di delete. Oke, terus yang ini tambah lagi, yang terakhir adalah
kategori ID kan, kolom big integer, ini kategori underscore ID, terus habis itu di sini bisa saya taruh lagi di depannya unsigned itu, unsigned big integer, ininya hapus, setelah itu di bawahnya kasih version key, index version key dari nama fieldnya adalah ini ya, kategori ID, referensinya ID, dari kolom ini, kategori sini. Kategori sini ya. Kita kategori sini, terus ini saya hapus saja. Nah, ini kan kita kan sebelumnya udah apa namanya, udah migrate ya. Kita udah migrate, terus habis itu kita ada penambahan baru lagi kan. Kita ada penambahan baru DBK GGSI ya. Nah, ini dia. Nah, ini kan ada penambahan di sini kan kita udah migrate. Terus udah jadi table. Saya ada penambahan baru di sini adalah produk dengan subkategori dan kategori apa namanya? Kupon ya, kupon ya. Nah, ini kan udah ada nih. Saya mau nambahin ini. Ini kupon udah belum? Kupon belum ya? Oh ya, ini kupon kupon kalian kerjain ya ini ya. Kupon misalkan si siapa nih yang Galuh ya? Galuh apa enggak Sahid ya? Kupon kalian kerjain ini. Terus apa lagi? Kupon, terus kategori dan terakhir adalah hmm, string. Produk ini table sama ini nih, ini relasinya ke produk. Di sini saya kasih produk image, produk image, nama tabelnya produk image. Ini terus ini ke sini. Ini ID, biarin aja. Ini relasinya ke produk. String ini nanti ini namanya URL. Nanti kita ambil URL-nya. Ini string. Yes, kok nggak ada. Nah ini tipenya string. Terus habis itu dia relasinya ke produk underscore ID. Lalu oke dah, udah cukup segini aja. Ini Galuh sama Sahid nih. Ini misalkan nih Sahid, ini Galuh. Segini dulu aja. Nah sekarang ke bagian ini ya, bagian sini. Bagian ini kan ada penambahan produk ya dari saya ya. Ada penambahan produk dari saya. Tinggal perintahnya PHP artisan migrate .2 fresh enter. Nah ini ada saya refresh bagian ininya. Nah ini ada produk terbarunya di sini. Tanpa harus kita dekor ulang di bagian DB KGGSI. Sampai sini tanya nggak? Sampai sini tanyain nggak? Migrate produk. Sampai sini tanyain nggak? Saya refresh. Oke, ini saya ke print saya. Sini, open pool. Migration. Sampai sini tanyain nggak? Nggak ada yang tanyain. Kalau nggak ada yang tanyain, kita balik ke UI ini. UI-nya seperti ini. Terus habis itu di kategori ini cuma ada title sama description kan. Oke. Okay. Ini,
di bagian ini nih, di sini. Nah, di sini views admin kategori ya kan. Create.dat ini berarti adalah title-nya ya kan. Title. Terus di sini saya tambahin lagi, copy aja. Paste. Ini adalah description. Description. Ini teks saja dulu sementara. Nah, terus saya save, saya jalanin PHP Artisan ser ya. Oke, ini saya PHP Artisan ser. Ini saya refresh. Nah, seperti ini. Ini agak jelek sih ya, tapi nggak apa-apa lah, segini aja. Sampai sini ada ditanyain nggak? Ini bisa saya tambahin lagi di bawahnya. Ini adalah ini adalah kasih space NBSP. Terus di bagian ini kasih seperti ini aja. Button submit. Terus kelas ini apa ya kelasnya nih? Saya open file. Ini bisa kita contek di bagian ini nih. HTML master, HTML landing light sidebar, button. Ada nggak? Coba ya kita buka salah satu dari page ini. HTML ini, HTML like sidebar, terus ini. Ini inbox. Saya mau nyari kelasnya. Nah, ini ya buttonnya. Nah, saya mau ngambil yang ini nih. Berarti dia arahnya ke Indigo ya. Ini BT. Ini nih. Ini copy aja nih. Copy. Terus paste di sini. Ini aja. Nggak usah. Ininya aja. Di kelasnya aja. Di paste. Paste yang kelasnya aja ya. Paste yang kelasnya aja ini nih. Paste yang kelasnya. Terus habis itu. Ini adalah save data. Oke, ini saya refresh pada bagian ini. Saya refresh. Nah, seperti ini. Nah, oke. Sampai sini tanya nggak? Sampai sini ada yang tanyain nggak? Oh iya, itu yang SPW hari apa aja kalian? Sabtu sama Minggu itu cyber security. SPW itu hari Selasa. Cyber security. Sibuk sekali kalian. Nah, seperti ini. Ini kalau pakai material, kita harus sesuaikan template-nya ini. Kalian tinggal ikutin ini aja. Nggak usah bagus-bagus. Nggak usah bagus-bagus. Ya, kalau pengen lebih bagusnya sih nyontek di sini sih. Nyontek di bagian page layout. Ini form nih, form element. Nah, ini misalkan yang text input lah. Nah, ini kalian tinggal nyontek di sini juga bisa sih. Cara penggunaannya. Itu seperti itu. Div class row from. Ini bla bla bla. Ini kan pakai format div. Kalau saya pakai format table aja. Jadi ini table, terus ini table strip. Saya refresh kembali. Nah, ini seperti ini aja udah. Ada yang tanyain nggak sampai sini? Nah, tadi kan ke sini. Nah, ini saya mau nge-save dulu ya satu data dulu ya, satu data dulu. Mau di-save gitu kan. Terus ini kita balik lagi ke index.blade ini. Ke index.blade ini kan belum ada datanya nih. Ini saya kasih seperti ini, perumpamaan for else. Tapi kita larinya ke ini dulu nih, ke kategori ID dulu. Kategori controller. Nah, ini di indeksnya ini kita buat sebuah variabel kategori sama dengan ambil datanya dari kategori all.
Nah, kalau misalkan kalian membuat format seperti ini, kalian sama aja menggunakan seperti ini kalau di PHP native select bintang from kategori yes, enter gitu. Kalau menggunakan PHP native ini terjemahannya ini, kita mengambil semua datanya. Nah, setelah itu kita passing datanya di sini, compact atau enggak gini juga bisa sih, tapi compact aja ya, compact kategori. Nah, ini kita passing ke sini, kita arahkan ke model ini, lalu kita ke index.dat. Di sini di tbody ini kasih for else. Nah, ini dia for else. Dari variabel apa? Variabel kategori. Variabel kategori kita ubah sebagai variabel misalkan CT kategori kita singkat. Nah, di sini kasih TR, TD. Nah, kalau misalkan datanya ada, dia akan menampilkan dari variabel CT, nama fieldnya apa di sini. Nama fieldnya kategori ini adalah title sama description aja ya. Title. Oh, ini ada dua ya. Ini title. Terus bawahnya lagi di TH ya. Di TH ini adalah description. Description. Terus di sini nanti saya tambahin tools. Berarti ini di bawahnya si numbering. Kalau untuk membuat numbering di Laravel nggak sepanjang native. Kalau native kan pakai while, terus myFits array, terus habis itu number gitu kan, increment number. Kalau di Laravel seperti ini aja. Variable loop, terus ininya iteration. Iteration. Oke, saya rapikan. Oke. Terus tambahin lagi di sini. Tambahin lagi di sini. Ini adalah variable description. Nah, ini kalau misalkan ada datanya, kalau nggak ada datanya gimana? Kalau nggak ada datanya tinggal gini aja. TR, TR, terus di sini TD, cool span, 1, 2, 3, ada 3, terus di sini tidak ada data gitu. Saya refresh outputnya. Nah, ini kita ke kategori. Nah, ini tidak ada data. Belum ada data maksudnya ya. Kalau misalkan dia belum ada data, tapi kalau misalkan ada data, dia akan menampilkan datanya di sini. Nah, saya ingin contohin CRUD-nya dulu, create-nya dulu. Ke bagian create blade ini, kita atur dulu function-nya, action-nya. Action-nya kita arahkan ke root, habis itu kategori create, kategori yes, titik store ya. Nah, ini kita tambahin keamanan. Kalau di Laravel udah ada keamanannya dengan menggunakan CSRV. Gitu. Ini token dari Laravel. Tapi kalian nggak usah nggak perlu tahu ini apa namanya CSRV, ini bakalan panjang ini kalau misalkan untuk dijelaskan. Cuma untuk diingat kalau kita kita pengen menggunakan action untuk nyimpan data, update data, kita harus pakai ini. Ada juga sih yang pakai seperti ini. Method ini seperti ini post gitu kan. Ada juga seperti ini tapi nggak usah pakai ini juga nggak apa-apa sih. Nah, ini name-nya kita kasih title, terus ini description-nya kasih description. Ini biarin aja. Nah, ini kita ke kategori controller. Kita ke kategori controller. Di kategori apa namanya? Kategori controller. Kategori Oke.
Oke. Di kategori controller ini kalian tinggal ini aja, tinggal ke sini nih, ke mana kategori controller, terus ke bagian store, ini biarin aja request. Ini sebagai contoh aja, ini variable kategori sama dengan new kategori, kita membuat data baru kategori, terus habis itu variable kategori ini kita ambil dari field dari database title sama dengan value-nya itu sama dengan ini requestan dari ketikan dari inputan dari teks ini, teks yang tadi kita buat itu adalah ini ya, title ini name-nya, terus ke sini, terus ini, terus variable kategori ambil dari field-nya dari table kategori, kita inputkan sesuaikan dengan requestan dari inputan dari teksnya si description. Dari sini mana? Lihat controller. Oke, tunggu. Nah, ini description. Setelah itu kita akan menggunakan seperti ini. Variable kategori strip save. Ini masih yang secara sederhana ya, ini cara sederhana. Maka cara yang agak menjelimetnya nanti aja. Jadi kalau misalkan dia berhasil, kita redirect, terus kita arahkan ke root. Ininya adalah kategori index. Tuh. Install formatter. Oke, install ini format HTML in PHP, nggak usah lah ya. Oke, nah ini saya coba dulu cara sederhana ini, saya refresh, saya add, misalkan title-nya adalah baju, deskripsinya coba tes ya, saya save, nah ini dia ada kesimpan datanya, tapi deskripsinya nggak ada. Deskripsinya kita cek di index. Description, tulisannya benar nggak? Description. Tapi di sini ada nggak? Ada nih description, cuma di sininya nggak ada ya. Nggak ada S-nya itu, Pak. Oh iya benar. Sip. Ini saya refresh. Iya benar nggak ada S-nya. Nah ini kan udah ada datanya nih ya. Udah ada datanya. Nah untuk menampilkan apa namanya? Tunggu bentar. Nah, aku ke sini ya. Tunggu bentar. Kita kan pengen masukin API-nya ya. Kita bikin API-nya. Tadi kan kita udah buat API API controller. Nah, API-nya gini aja nih. API kategori, kita main di indeks ini nih. Return kategori titik-titik 2 all aja ya sementara. Oke. Nah, ini kan udah kita ambil dari ini, kita ke API kategori ya. API kategori lalu kita set di bagian folder root api.php. Nah, di api.php ini kita kasih jalur untuk mengakses API. Jalur untuk akses API. Root resource ininya misalkan get kategori S. Ini arahkan seperti biasanya app, http, terus API, kategori controller API, kelas. Ini titik koma, sip. Seperti ini. Get kategoris jalurnya seperti ini ya. Jalurnya kayak begini, seperti ini. Lalu kita akses di browser. Di browser aja dulu ya untuk aksesnya.
Ini caranya gini, localhost titik 28000 API /get all get categories, kita enter. Nah ini API-nya nih. Ini nanti kita hubungkan dengan Flutter. Sampai sini tanya nggak? Ini belum saya hubungkan dengan subkategoris ya, kategoris nanti dulu. Kalian ini dulu aja nih. Kalian pelajari simpan simpan fungsi simpan, terus habis itu Galuh sama Sahid pelajar ininya nih. Ini bagi tugas nih Galuh sama Sahid nih. Ini bagian Galuh, ini bagian Sahid gitu. Atau mau yang mana yang tukeran aja. Nah, setelah itu kalian tinggal push ke branch kalian, nanti saya cek lagi ya. Ini saya commit ini. Done. Create kategori. Dan create kategori push. Jadi materi kali ini adalah menyiapkan apa namanya? Menyiapkan backend untuk si Laravel. Laravel lagi, untuk si Flutter. Sampai sini tanyain nggak? Sampai sini tanyain tidak? Sampai sini ada yang tanyakan tidak? Atau bingung? Nah, tugas Lebih ke Galuh arah bingung, Pak. lebih karena Soalnya bingung. kayak baru pertama apa? Ya nggak masalah lah. Ini namanya juga belajar. Kalau sebenarnya sih kalau misalkan apa ya? Ya kalian kan sambil belajar juga kan, sambil belajar terus juga ya nggak apa-apa lah sambil diulang-ulang juga kan, ini kan saya juga rekam kan. Mm-mm. Kalau bisa fokus dulu ke apa ini untuk si Galuh nih, untuk Galuh sama siapa? Galuh dan Sahid dulu. Nah untuk yang Flutter-nya, yang Flutter-nya seperti ini. Yang Flutter-nya ini saya open folder, kok sini sih? Open folder ke ini stop dulu ya. Ini di stop dulu. File open folder. Ini kita ngomongin Flutter-nya sekalian ya. Ke KGSI project, terus habis itu ini yang siapa ya? Tadi yang siapa sih yang Galuh, satu lagi siapa satu lagi ya? Sahid ya? Siapa? Nahal. Arkan. Arkan. Arkan yang punya spek gede kan? Iya, Pak. Nah, ini kalau untuk si Flutter-nya ini nyiapin folder. Ini untuk model. Terus ini untuk konstanta apa ya sih enakannya? Untuk penamaan folder enakan seperti ini. Tunggu bentar, saya nyontek dulu. Bentar. Nah ini nggak, kalau bingung nggak usah ini apa? Nggak usah pusing dulu kan saya rekam. Jadi kalian tinggal pelajarin aja. Sampai sini tanya nggak? Sampai sini tanya nggak? Oke, ini dia nih. Ini untuk folder API. Jadi ada 2 folder, terus habis itu folder apa lagi nih? Ini folder utils. Ini untuk konstanta pewarnaan, dan di sini bikin folder lagi widgets. Jadi nanti kita potong-potong widget ya. Terus apa lagi? Ya sementara ini dulu lah. Bikin nyiapin folder dulu ya. Ini nyiapin folder. Sampai sini ada yang tanyain nggak? Arkan sama Arkan lagi. Ya Arkan Galuh Sahid. Berarti saya tuh harus langsung fokus ke Flutter-nya atau tetap ikutin dari Laravel, Pak? Mendingan yang Arkan itu fokusnya di Laravel dulu ya. Laravel apa? Flutter ya. Flutter. Tapi bantu juga bagian Ya, ininya nih, bagian apa namanya? Laravel. Laravelnya, tapi jangan terlalu banyak di situ. Nah ini untuk Galuh sama
Sahid, nggak ada suaranya. Mana? Gimana? Halo, halo, halo. Sahid, Sahid, Galuh. Kayaknya nggak ada mikrofon mereka ya. Ini saya open folder. Nah ini si Galuh sama Sahid. Pertama bikin ini dulu Galuh sama Sahid nih. Bikin apa? Sidebar adminnya ini, menu sidebar admin di bagian ini. PHP artisan ser. PHP artisan ser ini masih arahin ke kategoris. Nah bikin ininya Sahid sama Galuh apa menu aja dulu, menu. Berarti kan ini tinggal di copy paste aja kan. Ini UL, ini ke sini, copy, terus taruh bawahnya. Sini, coba kita refresh. Kok ke situ? Kategori yes. Oh, kok potong ya? Oke. Dashboard, LIO tambahin. LIO tambahinnya di sini. Oke, tambahinnya di bawah. LI ini ya. Ini, misalkan ini bagian cupon. Nah, seperti ini. Ini tinggal di refresh aja. Nah, ini cupon. Tapi kecil sekali ya. Mendingan di bagian ini aja nih. Nah, ini aja di copy nih. Tapi kelasnya jangan hide menu. Ini LI-nya ke sini aja. Nah, ini coba saya refresh. Nah, tapi jangan seperti ini. Kelasnya dan kelas menu. Ini hapus saja spannya. Spannya hapus, hapus. Ini hapus. Ini arrow. Possible header, nggak usah ya. Sampai sini tanyain nggak? Galuh, Sahid. Oke. Sampai sini tanyain tidak? Nah ini bikinnya seperti ini nih, kalender ini nih. Kalender kan nggak ada ininya ya, nggak ada apa nggak form widget ini menunya. Nah Galuh bagi-bagi tugas tuh Galuh bikin migrationnya atau Sahid bikin UI seperti ini. Ini sebenarnya tinggal tinggal kita kopas-kopas saja sebenarnya sih. Sampai sini ada yang tanya nggak Galuh Sahid atau siapa? Ada yang mau tanya nggak? Kalau saya enggak Pak, soalnya belum masuk bagiannya. Galuh Sahid aman nggak sampai sini? Saya refresh. Outputnya seperti ini. Cuma ini jangan ada namanya. Ini nggak usah. Gini aja dulu. Has arrow nggak usah. Ini saya refresh. Nah ini jadikan seperti itu. Tapi ini enggak, bukan ini. Atau susah di template-nya atau gimana nih Galuh sama Sahid? Halo, halo, halo. Nggak ada nih, nggak ada pertanyaan nih. Ini custom menu. Ini saya. Nah terus ini ke Flutter nih. Kalau misalkan Flutter, ini Flutter. Kalau sini saya open folder, terus project ke sini ya.
Nah, di Flutter ini kan untuk ada get API itu kan namanya pakai package apa? Package apa sih? Bisa pakai Dio, bisa pakai ini HTTP. Nah, ini saya yang paling gampangnya pakai HTTP. Jadi kita ke pushback.yam ini, pushback.yam. Nah, ini kan SDK ya, ini SDK 12 nih. SDK 12. Ini kita turunin aja, kita turunin jadi SDK 11. Itu 10 aja deh. Terus get package. Nanti saya nggak mau pakai safety null. Nah, ini kenapa nih errornya? Oke, nggak ya, nggak error. Nah, ini error nih, pakai safety null. Kalau misalkan ini kita hapus saja dia nggak error nih. Ini nggak usah pakai require juga. Nah, udah errornya udah hilang kan. Nah, ini kita turunin nih. Tapi nggak terlalu jauh turunnya, just 10 ke 12 kan nggak terlalu jauh ya. SDK-nya kita turunin terus get package. Nah, ini karena satu lagi kalau untuk extension si Visual Code ini saya pakai ini Flutter. Oh, ini saya sama ini bagian pushback.yam, pushback. Nah, ini pushback ini kalau kamu install Arkan apa namanya? Pushback assist. Jadi misalkan eh, kita pengen ngambil package ya, kita ngambil package di Flutter app-nya, Ya. kita nggak harus ke sini pubdev, kita nggak harus ke pubdev, misalkan nyari HTTP gitu kan, nggak harus ke sini, tinggal copy ke sini. Tapi cara manualnya seperti ini, cara manualnya tinggal copy, terus habis itu Di paste di, bawahnya dependencies. ya bisa di bawah dependencies, di bawah ini aja Cupertino, terus save. Ya, Pak. Gitu. Nah, ini kalau misalkan codingnya nggak jalan, di versi ini nanti kita turunin aja. Soalnya banyak, di Flutter ini perubahannya drastisnya cepat banget ya daripada Laravel. Maksudnya dia, misalkan kita ngoding hari ini, minggu depan udah beda lagi ininya. Nah, jadi ntar nyesatinnya apa, ngakalinya ini tuh diturunin DP ininya. Itu tetap jalan dan tetap di-apply sama Google Play Store. Yang penting kita ngambil dari apa namanya package yang dari aslinya, dari Google-nya itu, dari Flutter-nya itu. Nah, ini kalau ini kan cara manual di copy paste kan. Tapi kalau eh, cara otomatisnya kan kamu udah install Pushback Assist ini ke pushback.yam, Ctrl Shift P, terus ke Pushback ini, klik ini, terus cari ketik aja HTTP terus enter. Nah, dia akan otomatis ke sini gitu. Tinggal save, get package. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Enggak, Pak. Nah, kalau untuk UI-nya, bikin UI sederhana aja dulu. Misalkan UI-nya sini aja ini ya. Ke lib, terus main dart. Ini delete aja nih. Delete, 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 delete. Terus juga nanti ada splash screen. Mau masukin di splash screen ini. Tapi nanti aja dulu splash screen-nya. Oke, kita dulu bentar. Ya, ini dimasukin splash screen di sini. Sampai sini tanya nggak? Enggak, Pak. Ini kasih STL aja. My app. Terus di sini apa namanya? Material. Material app. Terus di sini ini delete aja nih. Terus di sininya
temnya misalkan apa namanya? Temnya gak usah dulu deh. Kan desainnya kan kita usah sesuaikan dengan yang ada di Figma, My Homepage. Nah, di sini bikin ininya aja. Di bawahnya itu My Homepage adalah stateful. My Homepage, udah gini aja dulu. Oke. Ada pertanyaan nggak? Ini kan null safety, ini null safety-nya hilangin karena kita pakai SDK 10. Sebenarnya 11 juga nggak masalah sih. 11 nggak masalah sebenarnya. Nah iya kan, 11 nggak masalah. Oh, tuh 11 nggak masalah. Oke, 11 nggak masalah ya. Yang bermasalah tuh 12 yang terbaru. Misalkan saya save, get package, terus habis itu ini pasti error nanti nih. Ini pasti error. Kalau di sini kan emang nggak ketahuan error, tapi pas di run dia akan error. Cuma cara amannya adalah kita turunin jadi 11 saja biar nggak jauh banget codingannya. Ini get package. Nah, udah cukup segini aja. Saya rasa cukup ya. Ntar kalian tinggal pelajari ulang lagi videonya. Kalau nggak ada pertanyaan, kalau ada yang ditanyakan, tinggal diskusi aja di grup. Ada yang tanyain nggak? Nggak apa tuh. Untuk sekarang sih nggak apa. Ini add. Nah ini UI-nya sepertinya dulu ya, belum saya post nih ya. Ntar dulu ada chattingan. Oh ya, kayak tanyain aja di grup Sahid. Pokoknya bagi-bagi tugas, ini. Ini nggak usah dipusingin dulu codingannya gampang itu mah. Ini tinggal, belum jalan ya servernya. Oke, ini ntar Kak, bikin UI-nya dulu nih, menu samping ini produk, kupon, apa lagi ya? Analisanya ini analisanya kalian bisa kebuka kan ya? Bisa lihat ini kan analisanya? Bentar, Pak. Yang di chat itu? Bisa kan ya, Pak? Bisa. Bisa, soalnya oke, ini adalah Oh analisa. enggak, Pak. Tidak dapat lihat peninjauan file. Ah, nggak dapat apa? Tidak dapat pertinjauan file, Pak. Tinjauan file? Bentar deh. Bisa kok, orang saya kasih, siapa aja yang bisa milih dapat link ini, siapa saja di internet. Bentar. Bisa nggak? Bisa. Iya, ini saya kasih editor, kalian bisa rubah. Nah, ini tugasnya Galuh sama Sahid yang ini nih, ini sama ini. Ini bagi-bagi tugas nih. Ini caranya sama seperti subkategori ini ya. Ini udah saya kasih videonya ya. Ini maksudnya ini juga caranya juga sama. Ini big unsigned big integer. Nah gitu. Kalau nggak ada pertanyaan saya akhirin ya. Ini apa namanya yang di sini nanti akan bertambah dan bertambah terus. Yaudah ya, makasih ya semuanya ya. Ya, Pak. Ntar kalian pelajari lagi kalau bingung tanyain aja. Tapi bingungnya jangan terlalu parah juga. Galuh kemarin ada masalahnya di mana Galuh itu yang di Laravelnya? Versinya udah bisa. Tuh masih sama Pak kayak kemarin. Hah, masih sama serius lu? Udah disamain kan codingannya. Heeh. Terus masih itu juga error. Coba di share screen dah. Sebentar Pak. Asetnya. Ini belajar full stack developer namanya. Minggu depan kalian ya, kelas kalian ya? Iya Pak.
Kasih masuk. Multiple nih, udah saya set tuh multiple, saya screen. Berarti nanti hari Senin, Selasa, Rabu minggu depan nggak Zoom, Pak? Atau di sekolah? Oh, di sekolah mah nggak enak ya, mendingan di Zoom. Pokoknya nanti di sekolah juga iya, di Zoom juga iya. Oke. Pokoknya masih banyak kan kalian ya? Apa? Kuota. Tinggal Heeh. dikit, Pak. Tinggal 8. Kenapa emang coba lihat eh itunya PHP Artist Sensor? Bagus tuh temanya. Oh, kok itu nggak usah pakai array itu. Oh, itu ininya ya. Ya udahlah, coba dulu PHP Artist Sensor coba. Ntar saya masukin payment gateway kalau kalau waktunya cukup sih. Oh, ini lagi coba 23 web 23 itu ya master di 23-nya. Dari kemarin sih error terus, Pak. Hmm, coba bagian itunya ya, Laravel-nya di sini. Situ sih, sini. Errornya di situ doang. Itu sebenarnya get master index belajar controller. Asumsi app. Oh, coba deh copy yang use undefined constant ke chat deh. Nah, itu copy deh itunya, komennya. Di chat coba deh. Udah, Pak. Tunggu. Ini trouble-nya version PHP. Oke, app model. Tunggu bentar, tunggu bentar. Oh, coba lihat lagi Galuh. Oh, salah kamu formatnya. Jangan seperti itu. Itu backslash, slashnya kebalik. Ini seperti ini. Tes yang Yang ini nih kamu lihat dari chat deh. Nah, itu copy deh ke visual code kamu. Yang punya kamu komen, punya saya masukin. Itu slash-nya itu harusnya backslash, slash yang kebalik, yang Tukar, tukar. yang deket backspace ya? yang di bawahnya Iya. backspace. Iya. Oke. Coba ganti sekarang, diganti bawahnya yang backspace itu, yang slash itu. Punya kamu aja. Nah, punya kamu aja dinyalain lagi komennya. Bukan punya kamu aja dinyalain. Oh, Cuma itunya itu dihapus saja, push. Nah, itu diganti dengan yang ada di bawahnya backspace tuh, yang slash-nya tuh, ini Pak. Nah, sampingnya. Slash. Itu juga sama, itu juga save. oh. Coba jalanin sekarang, harusnya bisa, seharusnya.
Kalau bisa Pak. Coba jalanin sekarang di browsernya. Mana browsernya udah jalan belum? Udah kelihatan belum? Di browsernya udah kelihatan? Udah Pak. Udah. Coba di share screen deh. Ini masih di terminal, masih di Visual Code lihatnya. Share screen. Salah. Refresh coba. Ngapa dia? Download Texas, belajar controller nggak ada. Harus kayaknya. Controllers pakai S. S-nya tuh controllers. Ditambahin S tuh controllersnya. Bentar Pak. Pakai S controllers. Enggak yang app HTTP controllers. Yang belajar controllersnya pakai S nggak? Enggak. Ya Pak. Bisa. Ini Nah itu CSS-nya nggak kebaca dong sih. sudah diaktifin kayaknya. Hah? CSS-nya masih. Nggak kebaca itu CSS-nya. Jadi ntar diatur aja ya. Iya Pak. Udah sih Pak, itu doang Pak. Udah itu doang sih. Apa enggak git pull master, kamu lihat di masternya, kamu lihat di masternya ya kalau itu. Nah ini kan udah saya rekam nih ininya nih videonya, tinggal kalian pelajari aja nanti di rumah, kalian pahamin aja. Kalau masalah-masalah coding-codingnya mah nanti aja, nggak usah bikin pusing, cuma bikin ininya dulu aja, apa namanya, migrationnya ya, bikin migrationnya. Nanti akan ada penambahan lagi di Google Form tadi, Google Spreadsheet tadi, nanti ntar kalian bisa lihat aja itunya, apa aja penambahannya ya. Udah ya gitu aja ya. Makasih ya semuanya ya. Saya kira dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.